satu sama atau akan ada clean sweep 2-0 by Onyx. Kalau clean sweep 2-0 lagi dan lagi Onyx ini menjadi tim yang sangat mengerikan atau bahkan bisa dibilang calon-calon jawara leg 1. Wah, Onyx Ya, kayaknya udah bukan calon sih dia. Calon. Udah bukan calon dia. Katanya Onyx emang udah kontak orang airport duluan sih. buat tiket apa? M series. Loh kan di sini kan bisa kemana-mana. Lah kan dia nyambut Onyx lain ya kan, Onyx PH. Oh gitu. Oh. Bisa. Onyx PH-nya. Iya. Tapi tetap nih by draft dulu. Kita lihat di mana Fanny terprepare. Povius di dan Harit. Ini nih langsung first pick kayaknya dari Navi. Mereka pengen itu. Frederick ditutup. Baksia Presiden sekarang loh. Lagi-lagi ya. Thanks. Andrigo dan Navi berarti. Iya. Menarik sekali dari pertarungan para coach ya untuk beradu dari hero-nya, crafting-nya, first pick. Lancelot kan langsung. Lancelot karena Povius ini udah ditutup sih. Harusnya akan menarik untuk melihat Lancelot dari Andoriu dimainkan di game yang kedua. Ya, harus reset cepat juga ketika sebelumnya memainkan jungler tank. Harus cepat reset untuk berpindah haluan ke jungler assassin. Ini memang kita tahu bagaimana Andoriu udah aman banget dengan Lancelot, tapi ternyata Chuskin yang diambil. Bola panasnya diberikan kepada Onyx. Mereka siap. Ya udah lu mau ambil Lancelot, gue udah siap dengan Isun sih. Iya, diadu ya. Mungkin kalau kita lihat dari sekarang, aku merasa kayak ada beberapa hero yang masih bagus banget untuk Onyx. Terutama kayak Lancelot, Kimi ini masih open. Dan mereka bisa milih minimal satu atau bahkan take dua-duanya juga nggak ada masalah. Yang penting berarti mereka mencari teamfight panjang. Arlott juga masih open. Bisa banget untuk Arlott dan juga Lancelot dibawakan soalnya. Udah gak ada Povius, ini dia sih sebenarnya kendalanya. Jawabannya banget ya. Jawaban banget untuk Lancelot dan juga Arlott. Lancelot sih. Wah, dia gimana? Ya keluar beneran kan. Bersama dengan Varsha ya. Varsha Sans, berarti memang power pick juga ya. Dia ngelihat dari Ukir nih yang dia ngambil ke arah Justin power pick, ya udah dibalas dengan power pick aja deh. Ya, dia kan zone out kan dari tadi soalnya kan dengan Feather Airstrike dia mainin Curse of Crow. Kayak di game yang pertama kalau teman-teman lihat Turtle 1 ya, itu Suns-nya di zoning. Oh itu ngadu ya? Akhirnya di zoning juga. Ngadu itu. Ngadu makanya. Itu bagus banget sih, tim fight yang bagus tuh. Pertarungan antar mid lane itu jadinya. Jangan dipisahin kalau kata orang. Iya, biarin. Iya udah biarin aja, biarin. Biarin. XP, Romer, Jungle, ke Turtle udah mid lane biarin. Ntar juga capek sendiri deh. Iya, capek sendiri capek sendiri. Ntar juga cooldownnya lama. Tapi Hayabusa. Tapi lawan assassin sekarang deh. Nah ini dia kan, makanya. Apakah Andoriu ingin mencoba? Ini tes lagi namanya di baru, aku suka banget ini. Lampu-lampu, jawaban yang tepat juga untuk bisa engage ke belakang. Dan kita tahu, tidak banyak loh marksman yang di early game atau mid game itu bisa ngejawab lampu-lampu. Setuju. Dan itu memang kuatnya di early to mid game ya. Kita tahu bagaimana lampu-lampu strong banget. Tapi ketika nanti marksman dari Navi udah jadi, ya lampu-lampu nggak akan setebel itu. Ya. Dia hanya ngebeli waktunya doang. Udah pasti. Ini mungkin band Moskov, band Granger, atau band Kara dari Cici juga memungkinkan karena Arlottnya masih fleksibel menurutku. Tapi ya aku udah pasti expecting tinggiku adalah Arlottnya bakal di XP dan aja. Oke, katakan Arlottnya ini di XP deh. Katakan Arlott XP ya. Dia nggak ban Cici sama sekali. Tiba-tiba muncul Kalia Beatrix mungkin juga dong. Possible juga Masih. main pick off. Ya, karena damage-nya udah gak bakal ada juga kan dari Subsin. Subsin di sini utility sistemnya. Wait, Navi yang ban Kalia. Oh, Oke, justru mereka juga berpikir kalau Onyx bisa juga bisa juga. Ya. main pick off. Dan udah ada Varsha juga kan yang menjadi sumber daya damage yang dimiliki sama Onyx kan. Wah, ini dia. Kelas yang tentunya berbeda dari Prince Skylar. Murid berprestasi dari Onyx dengan 7 total game dengan 100% win rate dan 3 MVP. Buset, ini hari 2 kali 100%. Gila Kalau nih. 3 kali 100%. Nih, marksman cum laude ini. Ini di MPL loh. Di MPL. Kalau di rank sih masih oke lah saya. Di MPL. Dia ambil 100% win rate. Ya karena memang kita tahu kekuatan Onyx di season ini. Kalah game cuma sekali. Ya. Sisanya menang terus. Benar. Tapi ya kalau misalkan lu ngomongin soal rank ya, Nah, lapu-lapu ini di spam sama Lutfi loh. Kalau kalian lihat, mungkin Yeah. kalian yang nonton di streamnya siapapun dari Onyx, Yeah. main 5, Lutfi laku. Yeah. Lutfi L itu lapu-lapu. Lapu. Dia power banget. Dia pokoknya pakai mulu. Dia pokoknya lampu-lampu, Arlott, Teris lah dari dulu itu benar-benar kayak udah jadi signature banget. Kayaknya Supreme jadi lapu-lapu, seinget gue ya. Wow. waduh. Karena spam laku banget.
Coba bayangin kayak dia setiap kali rek pakai lapu-lapu dan sekarang ditunjukin nih. Ya. Cuma gue rasa term and conditionnya lapu-lapunya Lutfi ini memang tipikal mid yang nggak bisa burst dan juga hero assassin lawannya. Gokil ya. Saya insecure loh sebagai top Bogor Nana. Gak ada urusannya karena lapu-lapu jauh, Be. Ya kan Supreme dia, maksudnya jauh. Iya. Jauh banget Kejarnya. sih, makanya Gatot Gatot aja tuh. Kaca. Oke, ini buat hero nge-follow. Kita sempat lihat juga nih, Lim, lapu-lapu Gatot pernah dibawakan sama Kin Mueza bersama dengan Dewa. Ya. Tapi pada saat itu ya kombonya dinamis aja, kayak lapu-lapunya lemparin stun, EOG. Tapi mau gimana nih kombonya? Karena belum terlihat juga hero dari Skylar yang nanti bakal ada di last pick. Khalid untuk memenangkan area river. Berarti menandakan Keyboy sama Sans harus hati-hati karena kalau ngomongin Abibok damage, Amro bakal powerful banget di sini. Betul. Dan bakal nemenin Lancelotnya juga dari Kairi. Ini yang jadi PR nih, area rebutan. Ya kalau Gatot sama Parsi kita tahu Khalid cepet dia bisa langsung rotasi. Ya. Tapi Khalid bisa matain itu semua. Bisa screening, dia punya heal juga dan Bruno. Dicari hero yang kuat landing, Be. Biar gak tersiksa landingnya, biar gak susah untuk jalan juga. Tapi last pick ini menentukan Prince Stellar akan masuk ke Granger. Damage juga ternyata. Itu dia, damage yang cukup tentunya. Tapi ingat Link, dia punya Parasya juga di timnya. Jadi kita mungkin akan lebih sering melihat damage dari Feather Arstrike dan juga Dead Sonata. Sehingga nanti kita bakal lihat juga Lancelot Execution. Apakah bakal dive yang begitu dalam, yang begitu deep dari Kairi. Seperti biasa dengan Lancelot Puncture-nya. Wah, kalau dari Kairi Lancelot ya, yang pengen gue tahu sebenarnya tuh sebelum mechanical yang udah pasti jago, itemnya kadang tiba-tiba bikin damage, Be. Iya. War Biasanya. Essence Battle Hunter tiba-tiba. Nah, siapa yang salah kalau kayak gitu? Apa itu brute force? Gak ada, tapi ya itu situasi ya. Situasional. Gak selalu. Lagian kalau juga lagi unggul ya mereka bisa melakukan hal itu. Tapi memasuki game yang kedua, match point sudah berada di tangan Onyx. Akankah Navi bisa membalaskan kekalahan mereka di game pertama? So, FPL Arena mana sebagai mari kita menuju ke dalam Land of Down. Satu sama atau 2-0, inilah pembuktian dari mereka berdua. Tapi apapun yang terjadi, Navi mereka punya strategi yang atau 2-0, inilah pembuktian dari mereka berdua. Tapi apapun yang terjadi, Navi mereka punya strategi yang menurutku prepare banget nih untuk lawan Onyx. Ya, secara draft mereka udah punya komposisinya. Mereka udah bener-bener memperhitungkan juga mereka ingin memenangkan area sungai. Lagi-lagi Khalid, Afro ingin bermain agresif sama seperti di game yang pertama. Berangkat jiwa raga dari Keyboy dengan terkere dimiliki oleh Ukir. Tapi ya, early game ya akan terlalu gimana buat Keyboy. Justru kalau nggak gimana-gimana itu ya yang bahaya. Harus kasar seluruh revisin. Khalid itu harus kasar. Iya, kalau bisa dive ya. Bisa invade jungle, ngegangguin juga buat Kairi-nya. Tapi kali ini dengan pemilihan dari Keyboy itu, Wah, kemudian dia langsung ada Afro dengan adanya satu flicker dan Tondros hampir saja ada first slot notifikasi yang muncul. Ya, masih ada quick sun guard tadi ya. Untungnya regennya lumayan kenceng pas karat ya. Makanya naiknya lumayan banyak dan selamat dari Tondrosnya Kairi. tapi flickernya yang mungkin nggak bisa diselamatkan nih. Hingga di turtle 1 otomatis Afro harus lebih berhati-hati dan menjaga posisinya. Karena flicker yang dia miliki sudah tidak siap. Jadi udah pasti targeting dari member Onyx akan sangat mudah sekali untuk menuju ke roamer. Sementara tadi di bagian EXP ada freeze yang dilakukan. Lutfi ternyata menang dari Equilibrium Minion. Di bagian belakang jauh banget sih. Kars mau gak mau dia akan ngalah sedikit demi sedikit. Harus maju. Wah, kalau itu pada sepertinya masih ada flicker untuk mundur dan sekarang tidak ada jalan keluar. First blood di tangan Kairi. Sans dengan flicker agresif tadi demi untuk mendapatkan stun dari energi. Tapi jujur ini semua berkat Lutfi yang dari awal udah nutupin wave minion. Jadi lihat Lutfi hanya dengan modal 1 scavenger dia ada di level 4. Yap. Udah siap dengan Brave Fighter-nya. Bakal coba untuk mendapatkan cara ukir. Tapi dengan Lantern Flare, Keyboy dalam masalah. Tapi di arah depan dengan Air Shadow. Kill Akuru berhasil mencuri turtle yang pertama. Bahkan Lutfi masih mau lebih. Afro yang bakal diincar. Masih selamat juga. What a steal, Andoryu. Karena ya dari update terakhir pun Shadow Kill bisa sambil retry. Ya. Makanya tadi Infernable juga nggak bisa diapa-apain dan ya langkah pertama untuk Navi. Udah pasti ya, ini sangat menguntungkan bagi Navi walaupun ada pertukaran point kill di bagian EXP lane, tapi itu antar individual. Dan sekarang tinggal menunggu setup selanjutnya aja. Terangko datang ternyata mengganggu pertikaian dari scavenger yang terjadi untuk 2 gold lane kita. Lumayan ya, dapat gold sih tadi ke
dari Afro kan. Rezeki mah gak kemana katanya, Be. Nah ini perang, gua aja yang ngambil deh. Lumayan, Patu jadi nih Patu katanya. Jadi Homer namanya juga kan butuh duit bang. Tapi kerja kalau butuh duit mah katanya Afro. Tapi ada Coach Shadow. Dan juga dia Pedro Ice Suns untuk mengusir pergerakan anak-anak Navi di area tengah. Southwing, Lipi. Wah kalau udah sendiri satu lawan satu gini, kayaknya bakal jadi tim fight yang panjang banget nih. Dan lagi-lagi ya, sengaja kayaknya di freeze dikit sama Luffy dengan tujuan sebelum menuju ke turtle selanjutnya pengen banget buat ngebonyokin Karsnya karena Kars adalah peran penting. Dia adalah orang yang paling bisa mengganggu nanti untuk Suns dengan Feather Art Strike. Ketika filternya ready ada Final Flash, itu udah pasti bakal jadi dead end buat Karsnya. Cuma salahnya tadi aja Kars nggak ikut di area turtle masih bisa diambil sama Navi. Cuma dari bottom lane Skylar yang bakal coba untuk dihantam gitu saja Andoryu. Tapi sayang, kuat Shadow-nya masih belum pas ke arah Skylar. Gak nempel tadi ya bayangannya. Makanya Skylar selamat juga. Tapi seenggaknya ada informasi nih yang diberikan. No flicker untuk Skylar. Dan bagian turtle-nya di bawah ya. Ini akan menguntungkan bagi Navi karena ingat Bruno udah bisa kontes tim fight. Waduh, ada threat-nya yang coba dilakukan. Dan Kairi bersama dengan Andoryu. 1v1 situation antara kedua jungle. Bahkan Lutfi hadir untuk membantu dan Purple Buff berhasil dicuri begitu saja. Kontrol sekali ini untuk menghindar. Tapi sekarang Brave Fighter dan juga satu Federal Strike tetap tidak bisa membuat Kairi selamat. Tapi Kars kali ini mencoba yang terbaik dengan Final Flash. Coba untuk dihantarkan, tidak ada follow-up damage. Dan lihat bagaimana Kars berjuang mati-matian. Masih bisa mendapatkan kesempatan dalam kesempitan. Hilang sudah saja EOG dari Keyboy. Karsnya benar-benar membayang time, melakukan yang terbaik. Dan masih bisa bertahan dari Karsnya survive. Onyx mereka kehilangan turtle lagi. Dan di arah mid lane, Ada Shadow Kill dan Skylar dalam masalah. Hilang Skylar. langsung bisa ditumbangkan tadi Shadow Kill damage yang tidak terbagi sayangnya. Ya, karena Skylar tidak memiliki flicker juga dan Kars bikin play monster yang Vincent sempat mention ketika sebelum pertandingan dimulai. Benar-benar menunjukkan kelasnya, tapi walaupun tadi Kairi mendapatkan keuntungan dari Purple Buff, Navi mendapatkan lebih banyak point kill. Suns ditumbangkan tadi. Luffy kebayang time juga, Turtle bahkan. Navi unggul begitu banyak. Dan sekarang Shive punya early game-nya. Shive akan mendapatkan power spike yang lebih cepat dibandingkan dengan Skylar. Nah, dari Hunter Strike udah jadi juga nih Andoryu. Gold dari Navi, mereka unggul hampir 2000 gold. Dan itu karena satu buah team fight loh yang terjadi. Memang dari menit segini 2000 gold nggak sampai yang kritikal banget lah, nggak sampai yang parah banget. Apalagi di menit 5 biasanya jungle baru nyusul lane. Cuma ya dengan assassin gameplay di Andoryu jadi sukses. Ya, udah pasti ya. Adam Window-nya juga, karena ingat ini Lancelot lawan Hayabusa. Mau dari sisi manapun menang turtle pertama itu udah menguntungkan banget buat Andoryu. Menang turtle kedua udah pasti menguntungkan bukan cuma buat Andoryu tapi buat Navi-nya. Karena sebagai tim mereka sekarang udah coba buat mendapatkan snowballing. Dan kalau kita lihat dari itemnya juga Berserker Fury sesaat lagi akan ada di tangan dari Shive. Menandakan dia bisa join team fight. Juga ganking yang dicoba untuk dilakukan ke arah Skylar. Mereka sadar mungkin akan ada teman ya. Oh, udah demo. Itu dia. Dari tadi Afro selalu mendapatkan scavenger yang dilakukan sama Skylar untuk menabung item demi item. 2 kali tuh, 200 aja buat. Itu makanya membuat dari Skylar juga akhirnya ketinggalan gold, ketinggalan level bahkan. Lepas dari tadi turtle yang didapatin sama Navi ya. Tapi untuk battle terakhir harus kontes kah harus? Wah, tapi mereka mau team fight dengan Raging Sandstorm bersama dengan Flicker. Suns! Terkena impact dari Shadow Kill, tapi Lutfi yang berhasil dimakan, bahkan Suns tetap bisa hilang. Tapi Afro digas ke depan, mencoba untuk baitan, mencoba untuk mengganggu, tapi Skylar dengan Rhapsody menyelesaikan Kars itu sendiri. Dengan ada Little Flare, Kairi berjuang untuk mendapatkan diri, tapi Kairi benar-benar dalam kondisi terdesak. Bahkan Keyboy, AOG untuk defensif saja. Ya, puncture-nya miss tadi. Dan informasi yang diterima oleh Navi begitu tepat banget. Skybuser? Hayabusa? Wow. Ya, alasannya adalah snowballing ya, udah pasti. Ternyata Keyboy akan melakukan sesuatu. Nggak bisa melakukan apa-apa. Perfect turtle untuk Andoryu, untuk Navi. Dan kali ini mereka akan mendapatkan spike yang lebih mudah lagi. Berserker Fury sudah di tangan dan Skylar. Shadow Kill kembali membuat Skylar dalam keadaan yang cukup buruk. Mimpi buruk ada di tangan Andoryu. 2 kali tumbang di tangan Andoryu. Ya mungkin hampir 3 kali tadi sebetulnya. Tapi yang pertama itu gagal. Cuma ya harus lebih
di posisi aman lagi sekarang, Bro. Ya, dan yang memperburuk keadaan dari Onyx adalah ingat Sky Pierce dari Andoryu. Siapapun bisa ditumbangkan, efek true damage yang mematikan. Even Lutfi atau bahkan mungkin Keyboy di sini akan mudah untuk di meltdown. Ini ngomong-ngomong Skypierce, Skylar nih jadinya cukup kena masalah. Skypierce yang debuild masih belum ada stacknya. Iya, dan ditambah lagi gak cuma Andoryu, Ukir. Ukir kalau kita lihat itemnya, dia udah punya 2 expert glove. Menandakan dia juga akan bikin Sky Pierce. Mental gembok biru ditunjukkan oleh Navi. Ini pressure yang lagi-lagi kuat ya. Cuma jangan lupa juga karena Onyx di game sebelumnya melakukan hal yang sama. Panggilan situation, di-dodge dari Shadow Kill dengan Tondros. Sebuah mekanik tinggi dari kedua jungle. Tapi itu memang yang nggak adil sih. Ketika ada Hayabusa versus Lancelot. Iya, Shadow Hayabusa- Kill di dodge skill 2. Hayabusa efek imunnya cuma 1, anyway. Untuk Lancelot dia punya 2, ada Phantom Execution juga. Oke, dan sepertinya untuk game ini Kairi brute force deh. Ya. Nggak bisa langsung endless dulu, nggak bisa langsung ke Hunter juga. Butuh ya, untuk menghindari Ukir juga Tough Boots, Brute Force, Full Stack. Tentu akan menghindari pergerakan dari Zuxin yang sangat annoying sekali. Itu dia 2 Sky Pierce di tangan dari Ukir dan Andoryu. Nah, sekarang Andoryu-nya akan menambah lagi efek dari cooldown reduction yang dia miliki dengan Warlock. Wow, 2 Sky Pierce. Jarang sih gue ngeliat biasanya. Bahkan untuk Hayabusa Sky Pierce ya, kecuali di rank games. Kalau di rank games mungkin masih sering. Untuk di kompetitif gue jarang sekali ngeliat. Dia pengen manfaatin snowball gamenya. 4.000 gold lead ini udah berasa sih, Lin. Dan ini dia tekanan yang aku maksud dari Navi. Sekarang mereka udah mulai menunjukkannya. Ya, dengan Lord yang pertama yang hadir. Ini arena bermain untuk Navi itu sendiri. Mereka bakal coba mengunci pergerakan dari Keyboy. Ada power skill dari Abro yang siap untuk menerkam darah Keyboy. Lantern Flare coba untuk dihantarkan. Karena Avengers dari Cars juga. Belum Ice Strike tapi untuk Lord tetap didapatkan. Ready Sandstrom menuju ke arah paling belakang. Abro memberikan satu waktu yang cukup baik untuk anak-anak dari Navi. Lantern Flare terbuka dan Lutfi-nya hilang. Double kill untuk Andoryu. 1 Shadow Kill, 2 nyawa melayang. 3 stack tambahan lagi berarti. Dari efek Sky Piercer-nya bahkan Kairi. Tadi nggak bisa untuk mengadu retribution, maju ke depan aja tadi susah banget. Ya, walaupun kita tahu ya, ini Lancelot mudah sekali untuk bisa mencuri Battle of Retribution. Terus Shadow lagi. Tapi lihat Andoryu. Oh! Terkena satu stun yang begitu berbahaya. Hilang sudah nyawanya. Tidak semudah itu Andoryu. Masih ada Sans yang langsung dengan energi impact-nya memberhentikan pergerakan dari Andoryu dan momen seperti ini yang bisa bikin momentum patah. Ditambah Andoryu tidak memiliki Shadow Kill tadi. Iya, Dia loncat dengan Quad Shadow. Lagi nggak siap untuk Shadow Kill-nya. Dia mungkin expect bakal hilang 2 di sana dengan Shadow Kill yang cukup. Tapi karena tidak ada ultimate dari Hayabusa, otomatis terkena Curse of Crow, terkena energy impact. Udah pasti bakal menjadi dead end untuk Andoryu dan shutdown. Dan ingat juga bahwa Sky Pierce-nya akan berkurang dari efek stack-nya. mungkin tadi karena ini sih dari cooldown Shadow Kill mungkin 1 sampai 2 detik lagi yang dari kalkulasinya Andoryu tuh sempat untuk dibuka tapi ternyata enggak. Tadi lebih sih, lebih dari 6-7 detik bahkan. Jadi Andoryu tumbang, baru ada logo ultimate-nya yang ya, sekitar Greedy. 4 detikan baru ready. Adrenaline Greedy, rush? ya Adrenaline Rush mungkin miskalkulasi. Cukup fatal kalau itu adalah miskalkulasi. Mahal jadinya. Dan gold yang dipegang sama Navi cukup tinggi ya. Lumayan jadi merusut. Jadi ya walaupun masih bisa dipegang oleh Navi itu sendiri ya. Cuma sekarang konsil di arah belakang. Flanking menuju ke arah Skylar. Dan Skylar dalam masalah yang cukup besar. Masih ada WWN yang mencoba untuk membalut tubuhnya. Tapi tidak dalam waktu yang lama. Hilang sudah Skylar untuk kali ketiga. Bahkan dari Navi siap untuk bertempur di arah depan. Masih ada Brave Fighter dari Lutfi itu sendiri. Dan Onyx kehilangan 1 membernya. Ini dia next level mechanical Hayabusa. Quad Shadow yang nempel itu gak digunakan, Be. Ya. Hanya untuk finishing. Hanya untuk finishing dan tadi ada Wind of Nature juga yang trigger terlalu banyak resource dari Skylar yang dikeluarkan. Tapi terlalu Oh! Bagaimana Keyboy bisa menyelamatkan diri? Sulit dan Shadow Kill kembali. Dikombinasikan dengan Skyfist. Andoryu mencoba untuk lebih bandel lagi menuju ke arah Kairi. Skylar kembali ke lane of down, kali ini mampu Kak Onyx melakukan defense dari 5 member Navi. Mereka gak mundur sama sekali. Mereka kasih pressure di depan. wow, Navi. Mereka unggul 6.000 gold. Mereka tidak sedikit pun menurunkan tempo dan Malefic Roar adalah item yang selanjutnya dimiliki sama Andoryu akan bisa
untuk menumbangkan lini depan dan bahkan lini belakang sekaligus. Lord Spawn udah pasti bakal jadi free harusnya. Sekali aja Onyx maju udah pasti bakal dimakan sama member dari Na'Vi. Ini maju Sunset lihat. Gimana gak tekan dan Lord jatuh ke tangan Na'Vi. Lord yang kedua bisa jadi Lord yang berbahaya juga. Udah nggak ada holy defense. Nggak ada pasif dari Turret, so best Turret akan jadi incaran. Oke, dengan keunggulan yang cukup jauh ya, 7.000 gold. Itemnya sendiri Bruno ini udah harus diajak main sih sekarang. Ya. Karena modern PC manapun ini harus main 5v5. Dan emang Onyx untuk ngomongin defense mereka hanya mengandalkan dari Suns yang tadi Lim bilang. Untuk beranjak ke high ground ini berbahaya juga dari Aman. Kayaknya dari keduanya tahu sih. Tahu Gak bagus harusnya. nih kalau tempur di sini gak bagus. Iya. Dan untuk yang tadi Lim beranjak ke high ground, ingat buat sekarang ada Apro yang ready dengan flicker. Bakal jadi mengerikan sekali. Conceal play. Yap, lagi dan lagi mencoba untuk mengejar dari samping. Lutfi menjaga dengan ada Brave Fighter, tapi Page Turret di arah tengah sepertinya nggak bisa ketolong lagi. Kairi berjuang mati-matian untuk nge-clear semuanya, terutama di arah bottom lane, dan Lordnya masih aman lagi. Sebagus itu loh defensif dari Onyx. Tapi ya, Bestaro tetap hilang. Gak bisa dipungkiri, serangan dari Na'Vi mungkin gak berhenti di sini. Midnya mulai hadir, minion dari bawah pun mulai hadir. Let's see, mampukah Onyx bertahan? Yap, Apro dengan zoning banget. Padahal Ice Strike coba untuk diantarkan. Kars dengan final test menuju ke arah Lutfi. Tondros dihadirkan dari Kairi, mencoba untuk mendapatkan Rasive, tapi Kars gak selamat dengan ada Rambo di dalam zona atas. Shadow Kill bisa terbagi. Ukir bakal coba untuk dikejar oleh Keyboy pula. EOG diantarkan, berhasil mengusir Boni, tapi Andario dia tahu, dia paham, dia mendapatkan Suns. Kill yang begitu mahal tadi. Watch Shadow menempel, damage yang terlalu over. Suns gak bisa bertahan. Bahkan lihat bawahnya pun Bestaro hampir hancur. Oh, Andrew. Oh, kembali Andario. Solo kill. Suns sama jungle. Kairi hilang. Wow, another solo kill. Andoriu sudah memperlihatkan kelasnya dan dia memperhitungkan juga Tondros yang sudah digunakan. Random execution yang gak ready, langsung saja kainnya di shutdown. Tapi hati-hati loh, damage-nya memang sakit, cuma gak ada badan ya. Salah sedikit kejadiannya bakal kayak tadi. Kena stun, langsung hilang. Dan lihat, Ukir juga standby di bottom lane. Duo PH ini betul-betul memberikan pressure dan memberikan warna baru. Sehingga Na'Vi unggul dari Onyx 8.500 gold. Wah, sangat menjawab si 2 PH ini. Tapi aku suka dengan Apro sih. Dari tadi dia tahu banget zoning out-nya, dia masuk di celah yang dimana mungkin bisa bilang blind spot bagi Onyx. Dan itu mengejutkan untuk anak-anak Onyx. Ya, kayak mereka nggak siap dan nggak expect mungkin dengan inisiasi tersebut. Tapi balik lagi, Apro sekarang udah punya immortality. Jadi makin sulit juga bagi Onyx menghancurkan lini depannya, kecuali Na'Vi terpisah seperti di game yang pertama. Sekarang Lord kembali muncul ke Lane of Dawn. Tapi ini pertama kali gue lihat Onyx ketinggalan gold sejauh ini loh. Jauh ini. 8.000 gold. Bahkan kemarin lawan Air pun mereka nggak sampai 8.000 ya. Ya. Langsung di close game soalnya. Oh, Kairinya Queen's Wings. Kita tahu ini item anti burst karena dia ingin menghindari Andoriu lagi. Dengan Rising Sun from defensif dilakukan oleh Apro. Inilah momentum balasan, inilah sinyal untuk Onyx, bahkan dengan ponsel yang digunakan tadi. Hampir saja membuat dari Apro terkena impact agresif dari Onyx. Reset lagi Lordnya. Mereka sama-sama tahu nggak boleh buru-buru, tapi Andoriu. Shadow yang nggak kena. Masih bisa mundur lagi dan Lord Dance akan terjadi. Mereka bakal coba untuk setup sih dari Na'Vi. Mereka bakal coba untuk kasih info. Kars dan juga Apro ini yang bakal menjadi dua tumpuan di depan. Mereka nggak bisa lihat visionnya bahkan di Lord yang lebih sekarang. Ya, Lutfi yang mungkin di garis tutupan, tapi untuk Andorio masih mendapatkan dari Lordnya. EOG defensif digagalkan dan Keyboy gak selamat lagi di tangan Na'Vi. Bahkan dengan hilangnya Keyboy, anak-anak Na'Vi tetap mau mundur menantikan Lord yang hadir. Dan Andorio, wow, begitu nakal pergerakannya. Cukup tenang tapi dari Kairi ya, nggak ngebuka Tondrosnya langsung tadi. Benar-benar di bait, tapi lihat serangan dari Na'Vi tidak berhenti karena minion mulai hadir. Dan defensif dari Onyx, mampukah mereka? Ya, masih belum ada Lord yang hadir ke tengah-tengah mereka. Belum masuk ke area pertahanan dari Onyx. Tapi Na'Vi udah ngurung sampai akhir. Wah, lagi-lagi harus 3 lane push. Ingat, Onyx adalah tim yang sangat kuat untuk melakukan defense. Dan Na'Vi sekarang unggul 9.000 gold. Mereka harus melakukan defense secara maksimal nih untuk sekarang. Na'Vi
akan mencoba mendobrak dari mid. Yap, coba untuk masuk. Apro sudah coba untuk mengancang-ancang dengan dari desain from Lily punya. Laser Flare benar-benar mengganggu. Luffy dalam masalah. Mirror Ice Strike coba untuk diantarkan. Tapi Final Flash membuat dari Luffy yang hilang di tangan. Hadirnya Ukir. Tapi lihat bagaimana Keyboy. Obesha, Obesha. Tapi best turret. Navi mengukir.